Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, kita melanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, pendidikan anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tadi malam kita memasuki bab Al-Khutuwat Al-Amaliyah li Tarbiyatil Abna, langkah nyata untuk mendidik anak. Yang pertama adalah dimulai dengan memperbaiki diri. Orang tua, ayah, ibu, sebelum mereka memulai mendidik anak mereka, mereka perbaiki dulu dirinya. Karena orang tua adalah panutan untuk anak-anaknya. Dan apa yang mau disampaikan kepada si anak dari kebaikan kalau seandainya orang tua pun tidak tahu apa itu kebaikan? Bagaimana mau mengajarkan anaknya agar saleh apabila orang tua tidak tahu apa itu kesolehan? Kemudian yang kedua, ikhtiyarul au zaujah, memilih ibu, calon ibu atau calon istri. Nah, karena tujuan hikmah pernikahan yang paling agung adalah bisa mempunyai keturunan yang saleh. Hadis yang pertama yang disebutkan dalam kitab ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tazawwajul wadudul walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang, perhatian kepada anak-anak, al-walud, yang melahirkan banyak anak. Fa inni mukatsir, karena aku nanti senang dan bersyukur dengan banyaknya kalian, umatku, dibanding umat-umat para nabi yang lain. Nah, kita lanjutkan. Qala asy-Syaikh Abdus Salam hafizahullahu ta'ala, thumma bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'ayir an-nas, thumma bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'ayir an-nas fi az-zawaj faqala tunkahul mar'ah li arba'. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana orang-orang itu mencari pasangan. Ya. Sebagian orang mempunyai acuan untuk mencari pasangan. Faqala, Rasulullah berkata, tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Limaliha, ada orang yang menikahi wanita karena yang dicari adalah hartanya. Dia enggak melihat yang lain. Yang dia lihat adalah hartanya. Walihasabiha, ada yang melihat jabatan atau garis nasab, ini anak keraton nih, anak pejabat,
anak orang terkenal. Yang dilihat itu, dia tidak melihat yang lain. Wali jamaliha, ada yang dia menikahi seorang wanita itu karena kecantikannya saja. Tidak dia melihat hartanya, tidak dia melihat garis keluarganya, tapi hanya melihat kecantikannya. Walidiniha, yang keempat, karena agamanya. Ya, ada seseorang yang dia menikahi wanita itu karena agamanya baik. Bahkan sebagian tidak melihat apakah cantik, ataukah dia orang berada, ataukah dia mempunyai kedudukan atau tidak, mempunyai anak keturunan keluarga yang terhormat atau tidak. Dia tidak lihat. Dia melihat agamanya. Mau dia kurang hartanya, tidak dilihat garis keturunan atau keluarga oleh orang-orang, tidak dipandang oleh orang-orang. Ya. Bahkan untuk kecantikannya pun hanya kecenderungan saja. Tuh. Yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, untuk mencari pasangan, yang pertama dilihat kecantikannya dulu. Ada enggak kecenderungan seseorang kepada wanita tersebut? Kalau seandainya ada kecenderungan, baru tanya agamanya. Ya, yang pertama, jadi dilihat dulu, ada nggak kecenderungan, nggak mesti harus cantik, betul ya. Ini sebaliknya gitu juga. Jika seorang wanita dilamar, dilihat ada kecenderungan nggak kepada laki-laki tersebut, hatinya suka nggak dia. Kalau untuk mencari yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Jadi maksudnya di sini adalah kecenderungan. Ada nggak dia suka? Kalau ada kecenderungan, baru tanya agamanya. Gimana agamanya? Bagus nggak? Andaikan agamanya tidak bagus dan wanita ini cantik luar biasa, tinggalkan wanita tersebut, tinggalkan kecantikannya karena buruk agamanya. Jangan yang pertama kali ditanya, kata Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin, adalah agamanya. Karena kalau ternyata agama wanita tersebut baik, kemudian dia melihat nazar, dia melihat ketika ta'aruf, nazar wajah wanita tersebut, tidak ada kecenderungan hati, walaupun agamanya bagus, tetapi tidak ada kecenderungan hati, maka si lelaki tersebut dia akan tinggalkan wanita itu karena kesolihan, kesolihahan gitu ya, karena solihah atau agama baik yang ada pada wanita tersebut. Yang seperti ini tercela. Jelas ini insyaallah ya. Dia udah dengar nih ada seorang wanita bagus agamanya, kemudian ketika dia melihat nazar wanita tersebut, tidak ada kecenderungan hati, nggak ada ketertarikan, kemudian dia tinggalkan wanita tersebut, padahal agamanya apa? Bagus. Jadi dia meninggalkan agama. Dia meninggalkan agama
untuk kecantikan. Kalau yang tadi yang pertama, dia tinggalkan kecantikan untuk agama. Nah, jadi harus ada yang namanya ketertarikan hati, kecenderungan kepada pasangan, kemudian agama yang baik. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Maka carilah wanita yang mempunyai agama. Ya, ini yang paling beruntung. Seorang suami dia memiliki istri yang memegang teguh agama. Dia merasa aman. Kata Rasulullah, "Fadhfar bidzatid din." Ya, carilah, beruntunglah seseorang yang dia mendapatkan istri yang mempunyai agama, maksudnya yang memegang agama. Baik. Jadi jelas insyaallah ya. Kalau memang terkumpul 4 hal ini, alhamdulillah, terkumpul harta dan agama, terkumpul ya, harta, agama, garis keturunan yang bagus, kemudian kecantikan, alhamdulillah. Ya. Tetapi paling tidak 2 hal tadi. Ada kecenderungan ketertarikan, ya. Karena yang namanya kecantikan atau ketampanan itu relatif, nggak sama semua orang. Yang paling pentingnya adalah agama. Dilihat agamanya, baik atau tidak. Baik. Qala ta'ala fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Surat An-Nisa ayat 34, al-qanitat al-muti'at lil azwaj. Wanita yang salihah kayak gimana sih kriterianya? Di antara kriteria wanita yang salihah adalah al-qanitah. Apa itu qanitah? Al-muti'at lil azwaj. Istri yang taat pada suami. Yahfadnal azwaj fi ghiyabihim, menjaga suami di saat mereka tidak ada. Gimana maksudnya? Fi amwalihim, menjaga kehormatan suami, menjaga harta suami, ya, menjaga anak-anak suami. Nah, itu al-qanitah. Wa hadzara sallallahu alaihi wasallam minal jamila fil manbati su'. Faqala iyyakum wa khadra'ad diman. Qalu wa ma khadra'ad diman? Qala al-mar'atul hasna fil manbati su'. Rawahu ad-Daruqutni. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, mentahdzir untuk mencari atau untuk apa ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari wanita cantik di lingkungan yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa khadra'ad diman." Hati-hatilah kalian dari khadra'ad diman. Apa itu khadra'ad diman? Kata para sahabat, wanita yang cantik di lingkungan yang buruk. Ya. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Wanita cantik di lingkungan yang buruk. Maksudnya dia pun buruk juga akhlaknya, kayak gitu. Jangan sampai karena kecantikan yang dicari tidak memperdulikan agamanya, nggak memperdulikan akhlaknya. Wah, ini bisa jadi neraka rumah tangganya. Neraka. Ya. Beda dengan ada seorang wanita
yang betul ya lingkungannya jelek, tetapi dia bisa menjaga agamanya, dia bisa menjaga akhlaknya, dan itu ada. Yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah kebanyakan. Tadi malam disampaikan, yang namanya lingkungan itu sangat mempengaruhi, dan lingkungan terdekat seseorang itu yang sangat mempengaruhi orang tuanya, keluarganya, kemudian lingkungan di mana dia tinggal. Ya, gimana anak menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, ya karena orang tuanya. Bahkan seorang hafizul Quran, anak punya teman orang Somalia. Ya, anak-anak Somalia tuh banyak dari kalangan mereka hufadzul Quran. Ya. Ada yang pergi ke Amerika, ada yang pergi ke Inggris. Nah, ini yang di Inggris nih teman menceritakan keadaan teman yang di sana. Bagaimana karena lingkungan kufar sampai mempengaruhi agama dia sehingga dia murtad. Kemudian setelah dia murtad, apa yang dia bilang? Saya ingin bagaimana caranya menghilangkan Al-Quran dari kepala saya. Hafidh Quran, hafidhul Quran, tinggal di lingkungan orang kafir, ya, sedikit banyak akan mempengaruhi sampai murtad. Setelah murtad, hafalan Qurannya masih ada nih. Sampai dia bilang gimana caranya biar hilang nih hafalan Quran dari memori saya. Sampai seperti itu. Lingkungan membuat dia jahat, ya. Wanita cantik di lingkungan yang buruk. Nah, ini jangan sampai seorang hanya ya dia silau dengan kecantikan seorang wanita, tidak diperhatikan akhlaknya, tidak diperhatikan agamanya, tidak diperhatikan adabnya, ya. Yang Anda sampaikan ini adalah yang Rasulullah SAW sampaikan di sini adalah kebanyakan, ya. Tapi di sana ada para wanita yang mereka tinggal di lingkungan yang jelek, tetapi dia bisa menjaga agamanya, ya, dia bisa menjaga akhlaknya. Dan ini betul-betul Allah jaga, ya, tidak sedikit. Baik. Alhamdulillah. Nah, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, jangan seseorang terpukau dengan kecantikan. Ingat, itu bisa berbahaya, ya. Apabila tidak melihat agama, tidak melihat akhlak, tidak patuh, ya, seperti ini berbahaya. Wa yamdahur Rasul sallallahu alaihi wasallam dzatad din fayaqul ala ukhbirukum bi khair ma yaqnizuhu al-mar'atu as-salihah akhrajahu al-Hakim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji wanita yang memegang teguh agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ala ukhbirukum, maukah kuberitahukan kepada kalian bi khairi ma yaqnizuhu al-mar', sesuatu terbaik yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Apa itu? Al-mar'atus sholihah, seorang wanita yang sholihah. Ya, perbendaharaan terbaik, kekayaan terbaik yang dimiliki oleh seorang laki-laki adalah wanita yang sholihah. Ini Rasulullah SAW sangat memuji wanita yang memiliki agama, dan itu adalah perbendaharaan terbaik yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, takhayyaru linutafikum fa innal 'araq dassas, rawahu Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, pilih oleh kalian
kemana gimana? Pilihlah oleh kalian apa namanya? Kemana kalian tanam air kalian? Ya, pilihlah oleh kalian istri. Ya, fa innal araku dassas, karena yang namanya arak yaitu urat, ya, sifat itu nular atau apa ya, ngalir. Nah, kalau seandainya ada seorang ibu yang tidak baik akhlaknya, itu akan nurun ke anaknya. Al-araq dassas. Bahkan bukan hanya itu, menyusukan anak kepada orang yang itu bukan istri, itu pun harus pilih-pilih. Jangan semua atau enggak sembarang wanita boleh menyusukan anak kita. Tadi al-araqud dassas, ya, air susu itu tidak lepas dari darah. Sifat ibu yang menyusui mempengaruhi anak susuan. Seorang ayah baik agamanya, ada seorang ibu baik agamanya, si anak disusukan oleh orang yang tidak baik, wanita yang tidak baik. Dari air susu tersebut, walaupun satu kali, itu akan mempengaruhi sedikit banyaknya akhlak si anak. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Imamul Haramain Abdul Malik Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala. Nah, ini diambil dari hadis ini. Jadi pilih oleh kalian betul-betul dari mana anak kalian itu lahir. Ya, pilih oleh kalian istri yang baik betul agamanya, yang baik betul akhlaknya. Fa innal araqu dassas, karena yang namanya darah itu nular. Bukan nular, apa namanya? Ngalir, ya. Karena darah itu dia turun. Wa hadha min huquqil walad 'ala al-walid wa huwa ikhtiyaru ummih, dan ini adalah hak seorang anak dari ayahnya, yaitu memilih ibu untuk si anak. Jadi ada hak anak dari orang tua, ada hak orang tua dari anak. Hak si anak sebelum dia lahir dari sang ayah adalah mencarikan untuk ibunya wanita yang baik. Ja'a rajulun ila Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yashku uquq ibnihi fa ahdara ibnahu wa annabahu 'ala al-uquq fa qala al-ibn alaysa lil waladi haqqun 'ala abihi qala bala qala fama hu qala Umar ayantaqiya ummah wa yuhsin ismah wa yu'allimahu al-Qur'an faqala al-ibn fa inna abi lam yaf'al min dhalika shay'an amma ummi fa innaha zanjiyah kanat limajusi wa qad sammani ju'al wa lam yu'allimni min al-kitabi harfan wahida faltafata Umaru ila ar-rajuli wa qala ajita ilayya tashku uquq ibnik wa qad aqaqtahu qabla an ya'iqqak. Nah, ini penting. Apa kata Umar? Di kisah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Datang seseorang kepada Umar bin Khattab mengeluhkan, melaporkan kepada Amirul Mukminin anaknya yang durhaka. Ya, ada seorang ayah datang kepada Umar bin Khattab mengeluhkan kepada beliau tentang anaknya yang sangat durhaka. Kemudian dipanggil oleh Umar bin Khattab. Mana anakmu? Panggil. Wa annabah.
'alal uquq. Kemudian Umar bin Khattab menasehati ya bahayanya durhaka kepada orang tua, ya bahkan mengecam. Maksudnya an-nabah di sini adalah berbicara keras. Enggak boleh anak itu durhaka kepada orang tua, apapun, seperti apapun keadaan orang tua, sejelek apapun orang tua. Orang tua apa, kayak gimana sih yang paling jelek? Musyrik, kafir. Lebih dahsyat daripada itu, sudahlah kafir nyuruh anaknya untuk kafir lagi, nyuruh anaknya untuk musyrik lagi. Ini orang tua yang paling jahat. Tapi bagaimana di dalam Islam? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Andaikan kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukanku, jangan engkau taati mereka berdua, tetapi tetaplah engkau bermuamalah baik dengan mereka. Ini Islam. Ya. Jadi Umar bin Khattab memarahi si anak karena anaknya durhaka kepada orang tuanya. Kemudian berkata si anak ini setelah dinasihati oleh Umar, "Alaysa lil waladi haqqun ala abihi?" Bukankah seorang anak pun mempunyai hak dari ayahnya? Kata Umar, "Iya, jelas." Qala famahu? Kata si anak ini, apa hak anak dari orang tuanya, dari ayahnya? Kalau berkata Umar, ayyan taqiya ummah. Seorang ayah hendaknya dia mencari ibu yang baik. Yantaqi, coba yantaqi, intiqa. Yantaqi itu apa ya? Memilih ya dari sekian banyak, mana yang dipilih, mana itu intiqa namanya. Makanya ada kitab Al-Muntaqa. Apa itu Al-Muntaqa? Hadis-hadis pilihan. Enggak semua hadis yang didengar dimasukin ke dalam kitab tersebut, ke dalam tulisan dia, enggak. Betul-betul dipilih mana yang sahih, mana yang itu sesuai dengan babnya dia. Itu namanya intiqa. Ya, naqi itu wa naqini minal khataya. Sesuatu yang bersih, yang jernih, yang murni. Ya, wa naqini minal khataya. Ya Allah, bersihkan aku, sucikan aku dari kesalahan-kesalahanku, dari dosa-dosaku. Kan itu yang kita baca. Ya, nah ini intiqa, dia memilih, menjernihkan, membersihkan, mencari ibu yang baik untuk anaknya. Wa yuhsin ismahu, dan diberi anaknya ini nama yang bagus. Wa yu'allimahul Qur'an, dan mengajarkan Al-Qur'an kepada anaknya. Nah ini hak anak dari orang tuanya. Hak anak dari ayahnya apa tadi? Mencari ibu yang baik. Bagaimana ibu yang baik itu? Agama dan akhlak. Kemudian yang kedua, memberi nama yang baik. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. Karena akhlak itu adalah Al-Quran. Ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menjawab, wa kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Faqala al-ibn, berkata si anak kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, fa inna abi lam yaf'al min dzalika syai'an. Ayahku enggak buat sedikit pun dari apa yang kau sampaikan tadi wahai Amirul Mukminin. Untukku enggak ada. Ayahku enggak memberikan satu pun hakku dari apa yang kau sampaikan tadi. Amma ummi fa innaha zinjiyah kanat limajusi. Ibuku dia seorang budak dari Majusi. Ya. Budak dari kalangan Majusi. Ya.
Sangat tidak dianjurkan seseorang untuk menikahi budak kecuali dimerdekakan. Orang menikahi budak wanita, ya, statusnya masih budak, dimiliki oleh budak ini dimiliki, ya. Nah, apalagi punya orang majusi, sangat tidak baik, ya, sangat tidak baik. Wa qad sammani Ju'al, dan ayahku memberiku nama Ju'al. Ju'al, tahu Ju'al? Nasallallahu alaihi, ini bapaknya harus dikasih pelajaran memang sama Umar bin Khattab. Tahu Ju'al? Ju'al itu sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama yang membaca hadis ini, ya. Beliau jelaskan Ju'al itu adalah ju'lan, yaitu kumbang kotoran. Ada sejenis kumbang yang kerjanya memindahkan kotoran dari satu tempat ke tempat yang lain. Memindahkan kotoran. Dibikin bola, kemudian dia dorong pakai kaki belakangnya, ya, dari satu tempat ke tempat lain, ya, entah itu kotoran sapi atau kotoran binatang, itu namanya ju'al, ya. Wa qad sammani Ju'al, dan bapakku ngasih nama aku Ju'al. Coba sudah kayak gitunya. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahida. Kan banyak nama-nama yang bagus. Dikasih nama kayak gini, Ju'al. Ya. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahida, dan ayahku enggak pernah mengajarkanku sekalipun satu huruf dari Al-Qur'an. Coba. Faltafata Umaru ila ar-rajul wa qal, kemudian Umar bin Khattab langsung melirik kepada si bapak dan berkata, ajita ilayya tashku uquqa ibnik, engkau mengeluhkan, engkau melaporkan kepadaku tentang durhakanya anakmu, padahal engkau sudah terlebih dahulu durhaka kepada anakmu, ya. Engkau mengeluhkan kepadaku anakmu durhaka nih, padahal engkau sudah lebih dulu durhaka kepada dia. Nasallallahu alaihi. Baik. Satu lagi, ya. Wa qala Abul Aswad Ad-Du'ali li abna'ih, dan berkata Abul Aswad Ad-Du'ali, ini Abul Aswad Ad-Du'ali ini orang yang pertama kali membuat ilmu nahu. Ini beliau nih, Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi Rasulullah nggak pernah belajar jurumiyah, ya, belajar mutammimah, qatrun nada, alfiyah Ibnu Malik, nggak ada. Nggak belajar ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu tajwid, nggak ada Rasulullah belajar, dan para sahabat pun nggak ada yang belajar kayak gitu. Kenapa? Karena lisan mereka sudah lurus, ya, mereka berbicara sudah sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ketika kaum muslimin akhir masa sahabat menaklukkan negeri-negeri, terutama negeri-negeri yang itu bukan bangsa Arab seperti Romawi dan Persia, orang-orang Arab kemudian tercampur dengan bahasa Romawinya, bahasa Persianya. Anak-anak mereka nggak lurus lagi bahasa Arabnya. Nah, perlulah pada saat itu ada orang yang membuat tata bahasa Arab. Yang pertama kali membuat ilmu nahu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, murid dari Ali bin Abi Thalib ini. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali adalah murid dari Ali bin Abi Thalib. Nah, apa kata Abul Aswad Ad-Du'ali kepada putra-putra beliau? Qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran wa qabla an tuladu. Beliau berkata kepada anak-anak beliau, aku sudah
memberikan ihsan kepada kalian, kebaikan kepada kalian ketika kalian masih kecil, ketika kalian sudah tumbuh dewasa, bahkan sebelum kalian lahir malah. Nanya anak-anaknya, wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad? Gimana engkau memberi kebaikan kepada kami sebelum kami lahir? Qala ikhtartu lakum minal ummahati man la tusabbuna biha. Aku pilih untuk kalian ibu yang gak punya celah. Kalian gak bisa cari sisi kesalahan dia. Subhanallah. Ya. Ngantri kali ya yang mau nikah sama Abul Aswad Ad-Du'ali ini. Kemudian dipilih oleh Abul Aswad Ad-Du'ali seorang sosok wanita untuk anak-anaknya yang gak dapat celah, yang tidak bisa dicela dari sisi agama, sisi akhlak. Wa anshada ar-riyashi hadzal ma'na fi hadzal bait wa awwal ihsani ilaikum takhayyuri limajidatil a'raqi badin afafuha. Subhanallah. Ya, kemudian ar-riyashi membuat bait syair tentang ini. Dan awal kebaikanku untuk kalian wahai putra-putriku adalah aku memilih wanita terbaik untuk garis keturunan kalian yang iffah, afaf, yang iffah, yang menjaga agama, menjaga kehormatan diri, menjaga harta. Ya, afaf itu dari dua hal. Ya, menjaga kalau laki-laki ke wanita, wanita ke laki-laki. Nah, itu dia jaga. Kemudian iffah dalam hal harta, baik agama dan akhlak. Alhamdulillah. Nah, ini beberapa hadis dan athar tentang memilih pasangan. Ya, dan ini langkah untuk mempunyai anak yang soleh dan soleha. Jadi perhatikan betul agamanya. Perhatikan agama, perhatikan akhlak, dan perlu diingat juga harus ada kecenderungan, ketertarikan. Ya, jangan seseorang dia tidak ada ketertarikan sama sekali kepada istrinya, tidak ada kecenderungan sama sekali pada istrinya. Ini tidak betul juga. Ya, nah, alhamdulillah. Ini yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.